Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imam Rizky, NPM saya 227110228, kelas 1A, Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Algoritma dan Struktur Data, dosen pengampu Pak Mezan Al-Khairi Kusuma MTI. Di kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah, steps, maupun urutan prosedur suatu program. Nah, flowchart biasanya mempengaruhi sebuah penyelesaian. Dari flowchart ini kita bisa menentukan langkah-langkah apa saja dari awal hingga akhir dalam melakukan atau pembuatan suatu program atau aplikasi. Nah, apa tujuan flowchart sendiri? Tujuan flowchart tersendiri yaitu yang pertama untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah atau program yang ada menjadi lebih terurai, lebih rapih dan mudah dipahami dengan simbol-simbol standar. Yang kedua, untuk membantu menentukan apakah langkah yang telah dibuat itu sudah logis atau tidak, sehingga mempermudah kita menentukan error akibat proses yang belum tepat ataupun langkah yang tidak tepat. Yang ketiga, menjadi dokumentasi sehingga mempermudah kita untuk menjelaskan ke orang lain tentang penyelesaian masalah atau program atau aplikasi yang kita buat. Nah, kita sekarang masuk di simbol-simbol flowchart. Apa sih simbol flowchart itu? Simbol flowchart standarnya yaitu terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama yaitu flow direction symbols, 2 processing symbols, yang ketiga input atau output symbols. Oke, kita di sini akan membahas yang pertama itu flow direction symbol. Flow direction symbol ini adalah simbol yang digunakan untuk menghubungkan simbol yang satu ke simbol yang lainnya. Simbol ini juga disebut connecting line, atau simbol ini diantaranya ada 4. Yang pertama itu ada arus atau flow. Arus atau flow berbentuk tanda panah, biasanya untuk menyatakan jalannya arus atau suatu proses. Yang kedua itu communication link. Communication link ini untuk menyatakan bahwa adanya transisi suatu data, informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Yang ketiga itu ada offline connector. Offline connector ini untuk menyatakan sambungan dan dari suatu proses ke proses lainnya dengan halaman atau lembar yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu ada konektor. Konektor ini untuk menyatakan sambungan dari suatu proses ke proses lainnya dalam halaman atau lembar yang sama. Kita langsung masuk ke processing symbols. Processing symbols yaitu untuk menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses atau prosedur. Simbol ini memiliki nama dan fungsinya masing-masing. Yang pertama itu bentuk persegi panjang yang dinamakan proses. Fungsinya untuk memproses suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh komputer, biasanya dihasilkan perubahan terhadap data ataupun informasi. Kemudian yang kedua itu ada simbol manual. Simbol manual ini menunjukkan tindakan proses yang tidak dilakukan oleh komputer, berarti dilakukan secara manual. Yang selanjutnya yaitu
Decision atau logika. Decision atau logika ini yaitu angka untuk menunjukkan suatu kondisi tertentu. Biasanya jika di programan, simbol ini digunakan ketika keadaan codingannya atau while done-nya well done. Maaf, ketika keadaan codingannya ada well done. Jadi menunjukkan kondisi bisa iya atau tidak. Selanjutnya, predefined process. Predefined process itu untuk menyediakan tempat atau penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Kalau di pemrograman, harga awal ini biasanya dikenal dengan inisialisasi. Selanjutnya itu terminal. Terminal ini biasanya digunakan untuk permulaan atau akhir dari suatu program. Ketika kita membuat flowchart, biasanya kita menggunakan terminal ini untuk menghasilkan kegiatan atau aktivitas mulai ataupun selesai. Selanjutnya yaitu offline storage. Offline storage ini adalah data dalam simbol yang akan disimpan ke suatu media tertentu. Selanjutnya yaitu manual input. Manual input itu untuk memasukkan data secara manual dengan menggunakan offline keyword. Kita memasuki input atau output symbols. Yang pertama ada input atau output. Input atau output ini berbentuknya seperti jajar genjang. Simbol ini untuk menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Yang kedua itu ada stored data. Stored itu untuk menyatakan input yang berasal dari disk ataupun output yang disimpan ketika di-scan atau stored penyimpanan data. Yang ketiga yaitu dokumen. Dokumen ini digunakan untuk mencetak dokumen. Di sini saya ada contoh flowchart dalam kehidupan sehari-hari dalam membuat mie instan. Oke, selanjutnya ada beberapa software atau aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat flowchart setelah kita mengetahui teori dasar algoritma flowchart. Berarti kita tidak afdol apabila tidak mempraktikkan aplikasi dalam pembuatan flowchart. Aplikasi yang pertama, aplikasinya itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada Lookitchart. Lookitchart ini aplikasi offline. Rekomendasinya gratis, tetapi terbatas. Cuman beberapa chart saja yang kita bisa gunakan. Kemudian selanjutnya ada Edrawsoft. Kalau Edrawsoft ini kebalikannya. Kalau tadi Lookitchart itu aplikasi online, sedangkan Edrawsoft ini aplikasi offline. Jadi kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Atau ada aplikasi-aplikasi lainnya, masih banyak yang lain maupun online ataupun offline ya. Begitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.